Karena apa? Karena kalian memahami sederhana diri kalian. Itulah jati diri. Kalau menurut saya itu. Jadi jati diri itu jangan dicari, tapi di apa? Ya kita memahami diri kita. Kalau kita paham diri kita, misalkan, oh kelemahan saya di sini, kelebihan saya apa, terus kesukaan saya apa yang saya benci. Kalau kalian sudah bisa menjawab itu semua, bisa jadi itu kalian sudah menemukan jati diri kalian. Iya. Mungkin itu. Iya. Cukup simpel kan? Apa yang dikatakan Albert Einstein sangat simpel sebenarnya. Nah, if you can explain it simply, ya itu. Kalau nggak bisa simple, ya kalian tidak bisa untuk itu. Iya. Panas ya Pak. Gerah ya. Sedikit. Kalau misalkan kita itu sebenarnya dari diri sendiri. Semisal saya mengklaim bahwa diri saya itu jati dirinya semisal suka bermain musik. Namun tanpa disengaja ada satu kesempatan yang mungkin gimana ya, mungkin contoh misal ada seseorang menawarkan saya. Tadi kan semisal kan jadi saya mengklaim diri saya itu sebagai suka musik. Iya. Nah, namun ada orang yang menawarkan di bidang lain, misal olahraga. Dan ternyata olahraga itu lama-kelamaan itu menjadi hobi saya. Nah, apa itu namanya masih jati dirinya Belum. bertukarkah? Atau tidak, yang dulu menjadi sekarang jadi berbeda kan? Bisa dibilang apa itu memang jati dirinya itu bertukar atau berbeda atau seperti apa? Belok. Ya. Sebenarnya kembali ke tadi yang saya katakan bahwasannya ya jati diri itu tadi kita tahu kelemahan kita. Yang pertama misalkan kita suka ke musik misalkan, kita mau jadi musikus ternyata. Tapi ternyata ketika kita belum mencapai apa yang kita inginkan, kok tahu-tahu kita misalkan diajak teman atau kolega ataupun yang lainnya. Ternyata ketika diajak ke situ misalkan bermain olahraga, dan pada saat itu pula kalian ternyata cinta terhadap olahraga, ya itu jati diri kalian dong. Karena jati diri itu siapa yang merubah? Ya diri kita. Yang tadi bahwasanya kita bisa memahami diri kita yang tadinya ke musik, ternyata kita beralih ke bidang olahraga, ternyata di situ kita juga suka. Nah kesukaan itu ya kembali ke kita dong. Makanya tadi kita tahu nggak kesukaan kita, yang tadinya tidak suka bisa suka. Walaupun itu, tapi boleh jadi nanti ketika kalian memang di situ suka, ya otomatis kita bisa berkembang lebih baik karena memang kita mengetahui apa kemampuan kita. Misalkan tadi yang mau ke musik tapi belum terrealisasi, kita pindah ke olahraga dan terrealisasi dan di situ kita suka, ya otomatis kesukaan itu adalah jati diri kalian. Makanya tadi kita, nah yang namanya kesukaan, apa yang kita benci itu bisa berubah dong. Iya kan? Misalkan yang dulunya misalkan kita takut dengan kucing, ada kucing kita lari. Tapi bisa jadi suatu saat misalkan kita mengalami atau menemui ada anak kucing, kok kasihan padahal kita takut dong dengan kucing. Tapi tahu-tahu karena kita iba dengan kucing tersebut, kita ambil sang kucing, kita rawat sampai besar dan dia mau menurut dengan kita, bisa jadi kita cinta dengan kucing. Nah, sesuatu yang antara suka dan benci, ya siapa yang mengetahui? Kita, diri kita. Nah, dengan adanya kita tahu apa suka dan tidaknya, ya diri kita dong yang tahu. Bisa jadi dalam arti kita yang tadinya benci, tahu-tahu suka, apakah kita bisa membohongi hati? Nggak bisa kan? Nah, misalkan yang tadinya kita benci ke kucing, tahu-tahu kita suka, ya itulah jati diri kalian. Ternyata bisa berubah dong, bisa. Iya, selama apa yang kalian sukai ya bisa kalian realisasikan. Sama jati diri itu sebenarnya bisa berubah ya? Bisa berubah. Makanya kalau kita bilang mencari jati diri, ya lihat kita dulu, pahami diri kita, kesukaan kita apa. Tapi bisa jadi kesukaan yang tadi kita sukai itu bisa berpindah. Yang tadinya kita sukai ternyata kita benci. Nah, atau yang tadinya kita benci kita sukai. Nah, itulah jati diri kita. Iya, fleksibel. Nah, gitu. Iya, kita bincang-bincang sangat santai sekali, tapi mungkin nah, oh ya kita kan sambil nyeruput kopi. Iya.
bincang santai, tapi hawanya sedikit itu ya. Ya, Gerah. memang pada saat ini sedikit gerah sekali karena memang cuaca mungkin Cuaca ya, lagi ekstrim. tidak menentu, ya, menentu. Seperti apa ya? Seperti suasana hati seseorang orang sekarang itu lebih banyak tidak menentu. Nah, Iya, kadang. makanya sama dengan kalau kita berbincang tentang remaja, itu hati remaja itu sering tidak menentu. Kenapa tidak menentu? Ya itu berubah-ubah. Yang tadinya katanya saya sedang mencari jati diri, yang tadinya masa depannya sudah on the way, ternyata di tengah jalan, Belok. ternyata dia belok ataupun dia itu off. Dalam arti ya udah off the road, dia Iya. itu udah berhenti di jalan saja, dia tidak akan on the way lagi. Nah, mungkin itu. Iya. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara tentang remaja, ya itu sesuatu yang menarik dalam arti kitalah pelakunya. Nah, makanya aktor dari remaja itu ya remaja itu sendiri. Siapa? Ya kita ketika usia remaja seperti ini. Karena memang usia remaja itu usia-usia yang memang butuh yang namanya ide-ide kreatifnya itu sangat banyak. Ada ide kreatifnya, inovatifnya. Nah, itu sangat kita butuhkan. Makanya kenapa kok bangsa Indonesia itu kan sekarang sudah masuk ke dalam jajaran negara bonus demografi kan. Bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Iya. Siapa usia produktif? Ya kita semua. Nah, ketika kita bisa mengambil dunia dari masa bonus demografi itu, berarti karena memang usia-usia produktif itu lebih cenderung mereka itu memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Nah, kalau kita tidak ambil kesempatan itu, ya bangsa kita sudah cukup di sini saja. Nah, Iya, betul itu. banget. Contohnya negara Malaysia, negara Jepang. Nah, itu dulu pernah mengalami yang namanya bonus demografi. Makanya dulu ketika Jepang itu dibom atom, nah ketika dijatuhkan bom atom tersebut, kenapa di sana meninggal semua? Kenapa sekarang bisa bangkit dan menjadi negara maju? Di mana kuncinya? Ya remaja kita. Kalau remaja kita tidak bangkit, ya kapan kita akan menemukan atau bahkan kita merasakan negara kita itu menjadi negara yang maju, yang mungkin kita lebih bangga ketika mengatakan saya anak Indonesia. Tapi kadang kita ada beberapa kisah yang mungkin ada anak Indonesia, tapi mereka mungkin entah itu malu untuk mengakui bahwasannya saya itu bangsa Indonesia, karena mungkin bangsa kita belum begitu dikenal dan lain sebagainya. Tapi untuk akhir-akhir ini ya sudah dikenal, tinggal bagaimana kita itu bisa memberikan sumbangsih pemikiran kita, tenaga kita, ya minimal untuk diri kita pribadi. Setelah diri kita pribadi sudah berhasil, ya kita tularkan dong ke keluarga kita, keluarga kecil kita, misalkan orang tua, adik, kakak. Kalau bisa sudah ke keluarga kecil kita bisa dong ke masyarakat. Kalau memang sudah bisa, kenapa tidak kita untuk memberikan sumbangsih pemikiran kita kepada negara? Nah, itu mungkin seperti itu. Ya. Sedikit Ya, lebih termotivasi, sangat-sangat mendalami. mungkin yang terpenting ketika kita menjadi seorang remaja, yaitu pengalaman saya pribadi, dalam arti kan mungkin kita semua pernah merasakan menjadi seorang remaja. Tidak mungkin ketika kita tahu-tahu langsung menjadi seorang yang lebih tua. Nah, itu mungkin agak susah. Ya, pengalaman ketika kita menjadi remaja, ya bagaimana target kita, dalam arti ketika memang apa yang kita lakukan saat ini itu adalah untuk apa yang besok kita dapat di masa depan. Dalam arti apa? Apa yang kita lakukan masa ini itu adalah bentuk hasil kalian di masa depan. Contoh, sekarang kalian belajar dengan rajin. Hasilnya apa? Nanti. Apakah akan pintar? Apakah kalian akan berhasil dengan kepintaran belajar kalian? Nah, itu. Jadi
proses-proses seperti itu yang kita harapkan, dan kita mencoba untuk para remaja, para anak-anak muda sekarang, boleh kita untuk merefleksikan diri kita bahwasanya kita anak remaja, kita harus menjadi remaja yang kuat, kita juga harus menjadi remaja-remaja yang memang bermanfaat, tidak hanya kuat tapi bermanfaat. Dalam arti bermanfaat, bisa jadi kita bermanfaat pada saat ini, bisa jadi bermanfaatnya besok 2 tahun lagi, bisa jadi ternyata kita bermanfaatnya ketika mau meninggal dunia baru kita bermanfaat. Nah, itulah yang kita ambil dalam arti remaja itu ya, silakan untuk masa pubertas kalian boleh kalian lakukan, kesukaan kalian apa, terus kesenangan kalian itu apa, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa ya target kita apa, jangan dilupakan, sehingga kesukaan dan target kita itu berjalan beriringan, sehingga nanti kesukaan kalian tidak tertinggalkan dan target kita pun tidak terlupakan. Nah, mungkin itu. Iya. Harus bisa seimbang juga ya. Seimbang dong. Nah, harus bisa seimbang. Bisa menyeimbangkan. Kalau semisal nggak seimbang gimana Pak? Kalau tidak seimbang, nah kalau tidak seimbang otomatis nanti kalian ya diantara salah satu itu, misalkan kalian sekarang kesukaannya yang kalian perdalam. Nah, tapi ya kalau kalian biasanya kan ada yang lebih condong seperti ini. Sekarang saya suka musik, tapi kalian punya cita-cita sesuatu, misalkan kalian suka musik tapi cita-citanya bukan di musik. Misalkan cita-citanya ingin menjadi insinyur atau menjadi guru. Beda bidang. Nah, beda bidang dari musik itu. Ketika kalian suka, yang penting sekarang saya itu suka musik dulu, bermain musik dulu. Nanti cita-cita sebentar lagi saya akan mengejarnya. Bisa jadi seperti itu, tapi itu harus kalian pegang teguh apa yang kalian ucapkan saat itu. Kan ada yang mengatakan seperti ini. Saya sekarang mengerjakan apa yang saya suka dulu. Tapi cita-citanya nanti setelah itu saya akan mengejar cita-cita. Ada nggak? Ada kan? Nah, ada. Tapi ada yang berbeda ketika mereka saat cita-cita juga dikejar, kesukaan pun tidak mereka tinggalkan. Nah, ketika kalian ingin mengatakan saya mau melakukan saat ini apa yang saya sukai dulu, tidak apa-apa. Tapi dalam arti kalian juga jangan sampai terlena dengan apa yang kalian suka. Nah, kalaupun kalian apa yang kalian suka itu mau dijadikan target sebagai hasil kesuksesan kalian, ya berarti kalian perdalam saja. Sebagai contoh, saya suka musik. Nah, tapi musik itu adalah ingin kalian jadikan sebagai sesuatu cita-cita kalian. Ya sudah, kalian perdalam, kalian jadi musisi. Besok suatu saat bisa jadi misalkan penyanyi ataupun pengarang lagu, nggak apa-apa. Karena itu adalah cita-cita kalian, target apa yang kalian sukai. Seperti itu. Mungkin gitu. Iya, sedikit lebih banyak. Iya, bisa ya. Iya. Iya, pencerahan. Mungkin untuk kami juga, untuk kami pribadi. Buat kami pribadi juga ya bisa terjadi. Iya. Apalagi kan Buat teman-teman, semoga umur kami juga kan masih termasuk umur remaja juga. Iya, betul. Kebetulan bisa Ya, belajar sekaligus kita dengan sharing bersama dalam arti kita ngobrol seperti ini sebenarnya kan di antara kita itu ada yang namanya butuh pertolongan orang lain dalam arti kadang kita membutuhkan orang lain, walaupun kalau kita tahu kata Mahatma Gandhi itu kita nggak boleh menunggu bantuan orang lain, kita harus berjalan sendiri, berusaha sendiri. Ketika kita berusaha sendiri, terjatuh bangkit lagi, itulah semangat yang kalian dapat. Tapi kalau kita membutuhkan orang lain ya itu nggak masalah. Yang penting kita dalam arti membutuhkan orang lain itu kapan saatnya kita membutuhkan, kapan saatnya kita harus berjalan sendiri, sehingga kita tidak terbiasa untuk menjadikan diri kita itu terlena dalam arti terus-menerus minta bantuan terhadap orang lain. Berharap, sehingga kita juga terlatih bahwasanya kita itu menjadi seorang yang mandiri apapun itu. Nah, mungkin seperti itu. Makanya kita saling bertukar pikiran dalam arti mungkin
kalian yang lebih muda mungkin membutuhkan ataupun mendapatkan sharing dari yang lebih tua, dan yang lebih tua seperti saya mungkin juga membutuhkan apa sih pikiran-pikiran anak sekarang, nah, ya kan? Bisa jadi saya ketika masa dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau yang dulu mungkin kita tidak ada, usia kami itu tidak ada yang namanya media sosial, sekarang media sosial. Dan bahkan anak kecil pun sudah lebih pintar daripada kita. Nah, kenapa? Nah, itulah makanya ketika kita bisa belajar dengan kalian dan kalian bisa mengambil manfaat dari kita, ya itulah kita sharing-sharing, sehingga ketika komunikasi saling mengisi seperti itu, itulah yang kita harapkan, sehingga nanti tidak ada yang namanya ketika kita punya kekurangan, kita bisa mengambil kelebihan dari seseorang. Ketika kita punya kelebihan kita bisa kita tularkan kepada orang lain. Nah, itu. Saling melengkapi. Nah, itulah ketika saling melengkapi, apa yang didapatkan otomatis sebuah manfaat dari diri kita dan orang lain juga mendapatkan manfaat. Gitu. Ya, mungkin itu yang kita perbincangan saat ini. Nah, mungkin suatu saat kita bisa bincang-bincang lagi sekaligus. Nanti mungkin saya pribadi itu juga bisa mengambil ilmu dari kalian. Apa sih sebenarnya yang anak-anak muda sekarang sukai? Nah, terus kemudian passion anak sekarang itu apa sih? Apakah suka hangout di luaran sana? Ataukah nongkrong-nongkrong di kafe sambil ngegosip misalkan? Nah, itu kan kita juga beda. Mungkin kalau anak-anak kami zaman-zaman jadul, zaman-zaman dulu itu mungkin ketika bermain itu ya bermain dengan anak-anak petak umpet dan lain sebagainya. Kalau masa-masa sekarang udah agak jarang kita menemukan anak-anak bermain petak umpet yang kadang bersembunyinya itu lebih mengherankan. Ada yang bersembunyi di bawah meja, ada yang bersembunyi di atas pohon biar tidak kelihatan. Nah, tapi sekarang itu lebih condong, anak-anak itu lebih condong bagaimana mereka itu berinteraksi dengan gadget, nah dan lain sebagainya. Kan kita juga tidak paham. Nah, akhirnya dengan adanya kalian, kami yang mungkin di usia-usia agak ke atas, nah otomatis nanti bisa mengetahui, oh ternyata dari kami juga tidak menyalahkan mereka para remaja, dari para remaja tidak akan menyalahkan juga para orang-orang tua yang mungkin agak ketinggalan zaman dengan zaman now. Nah, mungkin seperti itu. Ya kan karena kalau kita juga posisi sebagai kaum remaja, juga bisa dibandingkan dengan para orang yang sudah dewasa, sudah berpengalaman. Kaum remaja juga butuh pengarahan dari yang lebih tua, agar kedepannya juga bisa berjalan tanpa lenceng ya Mbak ya. Iya, betul. Iya. Ya, minta pengarahannya sekalian. Minta pengarahan juga. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kesimpulan dari bincang-bincang kami dalam tema masa depan on the way. Jadi kita itu harus punya planning untuk menemukan jati diri. Jangan lupa kita itu harus bisa mengkira-kira kemampuannya kita itu apa sih, kekurangannya kita itu apa sih, kelebihan kita itu apa sih. Jadi dengan kita mengetahui apa kekurangan kita, apa kemampuan kita bisa menemukan jati diri kita ya Mbak. Satu lagi, kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang tadi yang Pak Fuad sampaikan punya punya seperti cita-cita, terus kok sedikit berbelok ke arah lain, nggak apa-apa, asalkan itu terrealisasi. Dan selagi apa yang ternyata kita bisa dibilang sedikit melenceng itu, dalam satu syarat harus yang positif ya Mbak ya, nggak boleh. Harus positif, selalulah positif. Boleh berubah tujuan, selama kita mau mendalami dan selagi itu positif, lakukan.
Mungkin Ya. seperti itu kurang Iya, lebihnya Pak Fuad. iya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih atas waktunya, sama-sama. Iya. Maaf kalau banyak kesalahan. Iya, sama-sama. Jangan Kapan-kapan bosan-bosan. boleh main lagi ke Iya. sini. Boleh bisa main lagi, insyaallah. Iya. Oke. Sehat-sehat karena Amin. ini juga tadi cuaca lagi ekstrim untuk Pak Iya. Fuad, teman-teman di luar sana jaga kesehatan. Amin. Ini juga masih masa pandemi. Iya. Jangan lupa untuk jaga jarak. Jaga jarak. Jangan lupa untuk pakai masker. Oke? Ya. 3M-nya diterapkan, jangan Yes. lupa ya teman-teman. Yes, ya. Ya mungkin cukup itu berhubung waktunya yang udah lumayan lama. Iya. Mengaret. Sekian dari kami. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.